Oke, shalom. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu Saudara apa kabar? Luar biasa, belum semua yang luar biasa bisa lambaikan tangannya. Kasih sekali lagi kemuliaan buat Tuhan kita yang besar. Ya, pagi hari ini ada satu firman Tuhan yang rindu saya sampaikan dan ini hati Tuhan saya kerasa sekali bahwa Tuhan itu ingin bahwa setiap Anda datang di tempat ini beribadah setiap minggunya. Tuhan itu rindu untuk mengubahkan hidup setiap kita. Yang setuju katakan amin. Tuhan itu rindu sekali membawa kita masuk di dalam kemuliaan, menuju kemuliaan yang lebih besar. Saya kasih judul khotbah saya pagi hari ini adalah mengalami Shekinah Glory. Apa itu Shekinah Glory? Kita kenal Shekinah Glory dari kata Shekinot. Secara harafiah berarti dia yang bertempat tinggal atau dia yang bertakhta. Dan sering kita hubungkan dengan kalimat kemuliaan Allah. Artinya Shekinah Glory adalah kemuliaan Tuhan. Jadi kalau hari ini judul khotbahnya adalah mengalami Shekinah Glory, artinya mengalami kemuliaan Tuhan. Sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, kita tahu bahwa manusia dikenal sebagai makhluk yang mulia, betul ya? Kalau saya bertanya kepada Bapak Saudara, apa yang membuat manusia itu menjadi makhluk yang mulia? Apa yang membuat manusia itu benar-benar sungguh-sungguh menjadi ciptaan Tuhan yang paling mulia? Satu jawabannya. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itulah yang membuat manusia menjadi makhluk mulia. Menjadi manusia yang ciptaan Tuhan yang paling mulia. Artinya di dalam wajah kita, kehidupan kita, seharusnya ada wajah Allah. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Oleh karena dosa kita kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kalau secara dosa kita memang kehilangan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi tahu enggak Bapak Saudara, di dalam hati Tuhan ya, di dalam kerinduannya, Tuhan masih kepingin bahwa setiap hari kita ini mengalami kemuliaan Allah. Halo, amin. 2 Korintus pasal yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Ya sudah ketemu, katakan puji Tuhan. 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Lihat firman Tuhan katakan seperti ini. Dan kita semua mencerminkan apa? Kemuliaan Tuhan. Dengan muka yang tidak berselubung. Dan oleh karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Inilah yang membuat kita menjadi makhluk mulia. Dalam kemuliaan yang apa Bapak Saudara? Semakin besar. Tuhan itu rindu bahwa setiap kita yang ada di tempat ini mengalami kemuliaan demi kemuliaan dan semakin hari semakin besar. Tuhan gak pernah membawa kita masuk dalam kemuliaan lalu kita tinggal diam di sana. Tuhan selalu tidak berdiam diri. Ketika dia membawa kita masuk dalam satu kemuliaan, dia akan terus berupaya membawa kita masuk dalam kemuliaan yang lebih besar, kemuliaan yang lebih besar dan terus seperti itu. Itu hati Tuhan. Tuhan mau kita ini mengalami sebuah kemuliaan yang terus menerus setiap hari menjadi semakin besar, semakin besar. Apa sih kemuliaan Tuhan? Kita belajar dari Musa, Keluaran 34 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-27, 29, 27 sampai 29. Keluaran 34 ayat yang ke-27 sampai 29. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Tuliskanlah segala firman ini sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Tidak memakan roti dan tidak minum air dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian yakni ke-10 firman. Dan ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Perhatikan, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ini loh artinya Shekinah Glory. Ini loh artinya kemuliaan Tuhan. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan tanpa disadar wajah kita ini memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan ini yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Makanya di dalam 2 Korintus tadi kita semua ini mencerminkan kemuliaan Allah dengan muka yang gak berselubung. Kita mencerminkan wajah Allah dengan tidak berselubung. Ketika Musa berjumpa dengan Tuhan dari Gunung Sinai, dia turun, wajahnya bercahaya, dia gak sadar tiba-tiba bangsa Israel itu berkata, silau melihat Musa. Wajahnya begitu
kinclong kayak gitu. Begitu bersinar, mereka nggak tahan berdiri di hadapan Musa. Sampai Musa itu menyelubungi wajahnya. Kenapa? Karena dia percaya. Dan ada hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, ya. Ketika Musa berjumpa dengan Tuhan di Gunung Sinai, maka Shekinah glory terjadi. Artinya ketika kita berjumpa dengan Tuhan di Gunung Sinai, ketika Musa berjumpa dengan Tuhan di Gunung Sinai, maka Shekinah glory terjadi. Gunung Sinai adalah tempat tinggal dan tempat Tuhan berjumpa dengan Musa. Ada hal yang menarik Bapak Saudara. Kita masuk di dalam Keluaran pasal yang ke-40. Kita sedikit banyak buka ayat. Saya mau tunjukkan kepada Anda Bapak Saudara, bahwa gereja ini luar biasa. Keluaran 40 ayat ke-34 sampai ayat yang ke-35. Yang sudah ketemu katakan puji Tuhan. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemudian Tuhan memenuhi kemah suci. Sehingga Musa tidak dapat lagi memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Jadi ketika Musa itu berjumpa dengan Tuhan, Musa itu diminta Tuhan untuk membuat sebuah kemah. Kemah pertemuan. Karena Tuhan itu nggak mau kalau berjumpa dengan Musa, Musa kamu harus berjumpa dengan aku, naik terus Gunung Sinai. Terus PPPP, ada yang pulang dari Israel. Katanya nggak sampai ke Gunung Sinai karena kesiangan. Jaraknya jauh, 750 anak tangga. 750. Bayangkan kalau Tuhan itu rindu sama Musa. Musa, come on, aku mau berjumpa dengan kau. Saya rasa otot kakinya Musa ini gede banget. Naik turun. Makanya Tuhan itu tahu, karena kerinduannya pengen berjumpa dengan Musa. Dia berkata, Musa buat kemah pertemuan, tabernakel Musa. Dan aku akan datang ke sana. Dan ketika tabernakel itu dibuat Musa dengan detailnya. Jadi firman Tuhan katakan bahwa kemuliaan Tuhan memenuhi. Kemuliaan Tuhan memenuhi dan Musa ini gak sanggup berdiri. Dan yang luar biasa lagi. Begitu juga ketika bait suci yang dikerjakan Salomo selesai. 1 Raja-Raja 8 ayat yang ke-10. Anda bisa baca dari rumah ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Tapi saya mau baca dari ayat yang ke-10 saja. Ayat 10, ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan. Sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab sekali lagi kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Dan ketika dari tabernakel Musa beralih kemana? Menjadi rumah bait suci. Di dalam bait suci itu dikatakan kemuliaan Tuhan itu turun. Zaman dulu Bapak Saudara, sebelum bangsa Israel memiliki bait suci, kehadiran Tuhan itu selalu dinyatakan di Gunung Sinai. Pokoknya Tuhan hadir di Gunung Sinai. Lalu Musa diminta buat tabut Tuhan, lambang kehadiran Tuhan, lalu membuat kemah pertemuan tabernakel untuk meletakkan tabut itu di sana. Dan pada tahun-tahun di bawah Imam Eli, kaum Filistin itu mengalahkan bangsa Israel. Dia kalahkan. Dan ketika kaum Filistin itu mengalahkan bangsa Israel, mereka ini menjara tabut perjanjian dan tabut itu terpisah dari kemah pertemuan. Jadi ketika zaman Salomo, dia perintahkan orang-orang bawa kembali tabut perjanjian dan kemah pertemuan. Karena apa? Karena sebelumnya terpisah. Terpisah, sesuatu yang aneh. Tabut perjanjian itu tidak bisa dipisahkan dari kemah pertemuan. Artinya gereja nggak bisa dipisahkan dengan kehadiran Allah. Dan ketika di jarak Filistin dipisahkan antara tabut perjanjian dengan kemah pertemuan. Dipisahkan. Gak ngalami apa-apa bangsa Israel. Dan ketika zaman Salomo itu semua disatukan kembali. Diambil. Tabut perjanjian berada di kota Daud. Diambil dari kota Daud. Dan kemah pertemuan berada di Nob. Kalau bisa baca di Nob. Diambil. Dan ditaruh jadi satu di kemah pertemuan. Di bait suci. Dan ketika dijadikan satu di sana. Maka dikatakan kemuliaan Tuhan turun di sana. Kemuliaan Tuhan turun. Kemuliaan Tuhan turun. Kehadiran Tuhan, Pak Saudara. Kehadiran Tuhan di dalam gereja itu selalu mendatangkan kemuliaannya. Kalau Bapak Saudara bilang, loh hadirat Tuhan kan bisa ada di mana aja. Iya betul, hadirat Tuhan ada di mana aja. Bahkan ketika Anda di rumah, di kamar mandi sekalipun ada hadirat Tuhan di sana. Tapi kalau kemuliaan Tuhan enggak ada.
kemuliaan Tuhan itu selalu dimulai di dalam rumah Tuhan. Bukan di rumah Anda. Makanya ketika Anda live streaming sekalipun, kalau itu di rumah, oh di sini ada hadirat Tuhan, iya hadirat Tuhan. Saya percaya ada lawatan Allah, yes. Hadirat Tuhan gak terbatas ruang dan waktu. Tapi kemuliaan Tuhan selalu dimulai dari gereja. Selalu dimulai dari rumah Tuhan. Tuhan hadir dimanapun, tapi Shekinah Glory selalu hadir di tempat ini. Hadirat Tuhan itu pribadi Tuhan. Tapi Shekinah Glory adalah kualitasnya. Makanya banyak orang datang ke gereja. Mereka menyembah Tuhan yang sama. Menyanyikan lagu pujian yang sama. Tetapi mengalami perubahan yang berbeda. Kenapa? Karena di satu sisi dia hanya mengalami hadirat Tuhan. Tapi di satu sisi ada orang yang hanya dia mengalami hadirat Tuhan dan melihat kemuliaan Allah dinyatakan di dalam kehidupannya. Tahu nggak, di dalam gereja ini ada kemuliaan Tuhan disediakan. Di dalam setiap kebaktian selalu ada kemuliaan Tuhan disediakan. Di dalam setiap pujian-pujian itu selalu ada kemuliaan Tuhan. Makanya saya mendorong Bapak Saudara, ketika Anda datang sebuah ibadah, datanglah on time. Jangan lewatkan satu pujian sekalipun karena mengandung janji. Bukankah firman Tuhan katakan, kuduskanlah hari Sabat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kenapa? Karena di dalam sebuah ibadah ada janji. Ada janji yang Tuhan letakkan di dalam setiap puji-pujian. Tuhan letakkan, dan ketika Anda terlambat satu pujian, Anda sudah miss satu berkat Tuhan di dalam kehidupan Anda. Anda sudah melewatkan satu kemuliaan Tuhan yang mau dinyatakan di dalam kehidupan Anda. Tuhan itu rindu bahwa setiap kita di tempat ini kita mengalami sebuah kemuliaan yang semakin hari semakin besar. Tuhan itu rindu kita mengalami Shekinah Glory, Bapak Saudara. Seperti Musa ketika dia berjumpa dengan Tuhan, ketika dia datang ke gereja, pulang itu hidupnya gak sama. Kenapa? Karena dia pulang itu bawa Shekinah Glory. Wajahnya bercahaya, hidupnya bercahaya. Tuhan mau itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Bagaimana kita bisa mengalami Shekinah Glory di dalam gereja? Yang pertama, percaya. Saya mau jelaskan. Anda bisa catat aja. Bagaimana mengalami Shekinah Glory di dalam gereja? Yang pertama, percaya. Yohanes 11 ayat yang ke-40. Yohanes 11 ayat 40 dikatakan seperti ini. Jawab Yesus, artinya Yesus yang berbicara. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau, apa Saudara? Percaya, engkau akan melihat apa? Shekinah Glory. Kalau engkau percaya, engkau akan melihat Shekinah Glory. Ketika engkau datang beribadah, punyai sebuah ekspektasi yang begitu besar. Tuhan, aku percaya hari ini aku akan mengalami kemuliaan Tuhan. Anda datang di dalam sebuah ibadah bukan hanya sekadar tepuk tangan nyanyi-nyanyi, no. Anda datang hanya harus dengan sebuah ekspektasi yang besar. Aku mau mengalami Tuhan, aku mau mengalami kemuliaan Tuhan. Anda bahkan ketika Anda mau melayani sekalipun ya, Anda melayani punya ekspektasi ketika aku melayani aku akan mengalami Shekinah Glory. Kenapa? Karena Shekinah Glory ada di tempat ini. Selalu dimulai dari rumah Tuhan, bait suci, gereja. Nah kalau sudah disediakan di bait suci tapi kita datang ke tempat ini gak ngalamin apa-apa. Rugi Bapak Saudara. Rugi. Kemuliaan Tuhan ada di tempat ini. Bukan hanya kehadirannya. Tapi kemuliaannya juga disediakan bagi Anda. Makanya ketika Anda datang dengan sebuah ekspektasi percaya. Jangan sekadar absen Bapak Saudara. Miliki sebuah kerinduan, aku mau mengalami. Coba berapa persen di tempat ini? Coba jawab dalam hati. Seberapa banyak hari ini ketika Anda berangkat gereja melayani. Anda punya dalam hati ini. Tuhan aku percaya akan mengalami Engkau. Aku percaya aku akan mengalami kemuliaan-Mu. Apa Anda datang hanya, ya karena ini hari Minggu aku harus ke gereja. Atau Anda sudah mempersiapkan hidup Anda. Aku punya ekspektasi. Bahwa ketika aku melayani, aku akan mengalami Shekinah Glory. Dan ketika aku pulang, aku akan bawa Shekinah Glory ke dalam pernikahanku, ke dalam pekerjaanku, ke dalam bisnisku, ke dalam pelayananku. Apapun hari ini. Orang akan melihat wajah kita bercahaya seperti wajah Musa. Kita akan jadi terang di sana. Orang yang datang dengan sebuah ekspektasi, percaya. Dia akan datang gak akan dengan tangan kosong, artinya bukan tentang persembahan. Tapi tentang hati yang benar. Dia akan mempersiapkan segala sesuatunya. Dia datang di gereja. Mempersiapkan segala sesuatunya. Dia datang gak mau terlambat.
tepat waktu, on time. Orang yang begitu akan mengalami Shekinah glory. Saya ngalami satu kali gitu ya. Saya belum jadi hamba Tuhan, saya masih di marketplace bekerja, belum menikah juga. Dan ketika saya melayani Tuhan, saya masih ingat pagi-pagi benar ketika mau berangkat itu. Ternyata hujan deras, Pak. Ternyata hujan deras. Pertanyaannya, karena itu pagi, mau kembali tidur atau berangkat ke gereja? Tapi saya mengambil keputusan, Tuhan, aku mau berangkat karena aku percaya aku akan mengalami kemuliaan-Mu. Benar sungguh ketika saya berangkat, hujan itu cuacanya itu gak mendukung sekali untuk saya ke gereja. Itu lebih mendukung kalau tidur. Anginnya, dinginnya itu lebih mendukung. Tapi ketika berangkat gitu ya, di mobil itu saya ingat nyalakan lagu pujian gitu ya. Oh, saya ini ngalami Tuhan di mobil. Saya ngalami Tuhan di mobil. Saya ngalami Tuhan begitu masuk di dalam gereja itu masih hujan. Saya masih ingat saya datang lebih awal, belum mulai dan saya melihat bangku-bangku yang masih kosong gitu ya. Saya ambil waktu gitu. Duduk di sana, saya diam, saya berdoa, thank you Tuhan buat lawatan-Mu. Tapi Tuhan berkata, aku belum selesai. Aku belum selesai. Dan ketika Tuhan berkata belum selesai, saya ikut menunggu waktu ya, ada 30 menit pra ibadah gitu ya. Ada puji-pujian, ada lagu-lagu yang diputar kayak gitu. Saya ikut nyanyi sampai ibadah dimulai. Dan sungguh begitu worship pertama, saya mengalami kemuliaan Tuhan. Saya bisa ngelihat hidup saya ini di tangan Tuhan seperti apa. Saya tahu, oh Tuhan, saya mengambil sebuah keputusan yang benar. Saya mau hidup takut akan Tuhan. Saya bisa melihat dengan jelas bagaimana Tuhan itu berbicara sama saya. Dan sejak itu hidup saya cinta sama Tuhan berbeda. Bukan hanya berbicara dari hati, Tuhan aku cinta Engkau, enggak. Tapi dengan tingkah laku saya mengalami perubahan. Orang itu bisa bilang, kenapa kok kamu bisa 180 derajat? Saya waktu itu ya, ketika mengalami Shekinah glory, saya itu masih merokok, saudara. Saya masih merokok. Saya ingat, ketika saya melayani itu saya masih merokok. Tapi hari itu, Shekinah glory itu mengubah saya. Saya berhenti 1 hari tanpa basa-basi udah. Langsung. Kenapa? Shekinah glory. Kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu dinyatakan sama kita. Ketika apa? Ketika kita berada di dalam gereja. Makanya ketika engkau datang hari ini, punya ekspektasi. Bukankah setiap orang yang bekerja selalu memiliki harapan untuk sebuah hasil? Betul? Ada yang bekerja gak mau hasil? Orang yang bekerja selalu hasil, apalagi kita datang beribadah di tempat ini. Tuhan, aku mau hasil. Apa? Aku mau mengalami kemuliaan-Mu. Bukankah firman Tuhan janji? Bahwa Ia berjanji akan membuat kita mengalami kemuliaan dengan wajah yang tidak berselubung. Dan kemuliaan itu menjadi semakin besar. Itu janji Tuhan. Itu janji Tuhan, Bapak Saudara. Engkau datang dengan sakit penyakit, punya ekspektasi, aku akan mengalami kemuliaan Tuhan dan aku akan disembuhkan. Engkau yang datang dengan persoalan bankrupt sekalipun, datang Tuhan, aku percaya, aku datang, aku akan mengalami kemuliaan Tuhan. Aku percaya akan berjumpa dengan Engkau dan aku mengalami kemuliaan. Dan Tuhan akan pulihkan setiap hal yang hari ini terjadi dalam hidupmu. Halo, amin. Seberapa banyak yang mau mengalami kemuliaan Tuhan? Wow. Yang kedua, bagaimana kita mengalami Shekinah glory di gereja? Adalah datang dengan kerinduan. Kalau yang pertama dengan percaya, datang dengan kerinduan. Datang dengan kerinduan. Ada sebuah pujian, rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan
denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ini loh rindu. Datang dengan sebuah kerinduan. Orang yang rindu itu selalu bisa menikmati apapun yang ada di tempat ini, termasuk hadirat Tuhan. Jangan cepat-cepat selesai dengan hadirat Tuhan. Nikmati ketika Anda menikmati hadirat Tuhan. Tuhan akan bawa masuk lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Sampai pada intinya. Dan di sanalah kita bisa melihat kemuliaan Allah. Datang dengan sebuah kerinduan. Tahu enggak? Kalau kita datang di dalam sebuah ibadah dengan sebuah kerinduan, Tuhan itu lebih rindu. Maksudnya apa? Gereja itu didirikan bukan inisiatif manusia, tetapi karena inisiatif Allah. Karena Dia rindu bersekutu dengan kita. Musa berjumpa dengan Tuhan di Gunung Sinai. Karena Tuhan rindu berjumpa setiap hari dengan Musa, gak perlu naik gunung, dibuatlah tabernakel. Karena tabernakel, Tuhan masih rindu bersekutu, maka dibuatlah bait suci. Yang artinya Tuhan itu membangun gereja karena Dia rindu bersekutu dengan kita. Makanya kalau kita datang dengan kerinduan, wow, kita akan mengalami sesuatu, Bapak Saudara. Orang yang rindu dengan hadirat Tuhan, rindu terus diam di dalam kemah pertemuan, orang itu gak akan pernah, orang itu pasti berbeda hidupnya. Orang itu pasti beda. Dia akan mendapatkan favor yang orang lain gak bisa dapatkan, dia akan bisa dapatkan di situ. Kita belajar dari siapa? Yakub. Kalau kita melihat kehidupan Yakub, ya, kita melihat kehidupan. Apa yang menjadi rahasia Yakub sampai berkat kesulungan itu jatuh padanya? Apakah itu karena kebetulan? Enggak. Berkat yang Tuhan kirim enggak ada yang kebetulan. Semuanya kejadian. Yakub itu terima berkat kesulungan, suatu berkat yang dia enggak punya. Suatu berkat yang dia enggak bisa. Walaupun jalannya dia harus menipu, ya, tapi saya tahu Tuhan ada di sana. Tuhan itu seperti puzzle. Dia membentuk langkah kita, dia menetapkan langkah-langkah kita. Walaupun Yakub caranya berbeda. Seandainya caranya nggak berbeda pun, saya percaya tetap akan dikasih kok kesulungan. Karena apa? Karena saudaranya dia memandang rendah kesulungan. Walaupun nggak menipu, dia akan tetap dapat. Yakub itu dapat hak kesulungan, hak yang nggak mungkin dia punya, tapi justru dia dapat hak itu. Karena apa? Karena ini loh, Kejadian 25. Apa yang membuat dia mendapatkan favor yang nggak dipunyai orang lain? Kejadian 25 ayat yang ke-27. Ini, lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Katakan tinggal di kemah. Esau suka berburu, suka bekerja, tinggal di padang. Artinya tinggal di kantor, tempat kerja. Sedangkan Yakub orang yang tenang dan kesukaannya tinggal di kemah. Tinggal di kemah itu bukan malas, Bapak Saudara. Tinggal di kemah itu, oh iya, Esau rajin bekerja. Yakub malas dia tinggal di kemah. Enggak. Kalau Yakub itu malas tinggal di kemah, maka enggak akan ada berkat buat Yakub. Kemah itu hadirat Tuhan.
kemah pertemuan. Dan dia tenang dan dia suka tinggal di sana. Suka tinggal di kemah pertemuan. Suka tinggal di dalam hadirat Tuhan. Makanya karena dia suka tinggal di kemah itu, dia diberkati. Bilangan 24 ayat yang kelima. Ini berkatnya Yakub. Berkatnya Yakub, bisa tampilkan. Bilangan 24 ayat yang kelima. Firman Tuhan kan, alangkah indahnya, siapa? Kemahmu hai Yakub. Kemah Yakub dibilang indah. Karena apa? Karena ada hadirat Tuhan di situ. Kalau Yakub itu cuma malas tinggal di kemah, kemahnya nggak mungkin diberkati. Tapi firman Tuhan jelas, alangkah indahnya kemah-kemahmu hai Yakub. Karena apa? Di dalam kemah ada hadirat Tuhan yang kau selalu bersekutu di sana. Engkau selalu rindu di sana. Bekerja boleh bekerja. Memang Anda harus bekerja. Sebab kalau nggak bekerja jangan kau makan, Bapak Saudara. Firman Tuhan katakan seperti itu. Tapi di dalam hati kita harus kita letakkan sebuah kerinduan. Datang ke gereja dengan sebuah kerinduan. Tuhan, aku rindu. Yakub ini sangat menyukai hadirat Tuhan. Dia rindu bersekutu di dalam kemahnya terus menerus, makanya dia diberkati. Alangkah indahnya kemah-kemahmu. Kenapa? Karena ada sebuah perjumpaan. Sama seperti ketika 3 murid Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes, ketika diajak Yesus naik ke atas bukit. Lalu dia melihat Yesus berbicara dengan Musa dan Elia. Apa yang dikatakan? Oh, alangkah indahnya. Apa yang nampak? Bolehkah aku mau dirikan kemah? Betul? Betul. Kenapa? Di dalam kemah ada sebuah perjumpaan. Makanya ketika datang beribadah, datanglah dengan sebuah kerinduan. Dengan sebuah kerinduan. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Datang dengan sebuah kerinduan, Tuhan aku rindu. Orang yang datang dengan sebuah kerinduan, dia akan rela bawa hatinya di tempat ini. Dia akan rela untuk tidak mengotori hatinya. Kenapa? Aku rindu. Gereja, ibadah itu harus jadi kerinduan. Kalau ibadah hanya jadi rutinitas, kita nggak akan pernah ngalami apa-apa. Tapi kalau ibadah itu menjadi kerinduan dalam hati kita, saya percaya setiap minggu Anda akan mengalami kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan ketika Anda pulang, Anda bawa kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu akan nampak dimanapun Anda berada. Di dalam pekerjaan Anda akan mengalami kemuliaan Tuhan. Di dalam bisnis Anda akan mengalami kemuliaan Tuhan. Di dalam pelayanan Anda akan mengalami kemuliaan Tuhan. Anda akan mengalami kemuliaan Tuhan. Kemarin saya baru meeting dengan PAW. Ketika saya meeting dengan PAW, saya ngomong tentang hadirat Tuhan. Dengan head of department, head ministry. Saya ngomong sama mereka. Kita ini melayani. Praise and worship tujuannya apa? Apakah kita mau show talenta kita? Enggak. Praise and worship itu adalah pelayanan yang mendatangkan atmosfer surga. Hadirat Allah. Kalau PAW tujuannya adalah membangun atmosfer kerajaan Allah. Mendatangkan hadirat Tuhan di dalam setiap puji-pujian. Maka seharusnya setiap Anda pelayan PAW harus mengalami hadirat Tuhan dulu. Kalau Anda gak mengalami hadirat Tuhan, apa yang mau Anda bawa? Anda tujuannya adalah mendatangkan hadirat Tuhan, tapi Anda sendiri gak pernah merasakan hadirat Tuhan. Coba jujur di tempat ini, jawab di dalam hati. Seberapa banyak Anda hari ini datang ke tempat ini mengalami hadirat Tuhan? Atau Anda hanya duduk, dengar khotbah, pulang, dan nothing, gak terjadi apa-apa? Atau Anda duduk, ngalami Tuhan, mengalami kemuliaan, pulang, selalu hidupnya bertambah. Bukankah firman Tuhan juga berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Artinya kalau kita ke gereja, selalu harus ada penambahan.
Karakter kita diubahkan, hati kita diubahkan. Kemuliaan demi kemuliaan ditambahkan. Itu, bukankah kita datang ke ibadah untuk itu? Kita melayani untuk itu? Bukankah kita mencari dahulu kerajaan Allah? Itu artinya kita mendahulukan apa yang Tuhan mau, melayani Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, pasti terjadi penambahan. Coba tanya hari ini, apakah hari ini tidak lebih baik dari kemarin? Kalau kita merasa kemarin lebih baik, enggak. Selalu tiap minggu akan menjadi lebih baik. Ketika apa? Ketika kita datang dengan sebuah kerinduan, katakan amin. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa mengalami Shekinah glory di gereja. Datang dengan hati yang siap dengan proses. Jangan datang dengan hati yang sombong. Tapi datang dengan hati yang siap dengan proses ketika firman Tuhan diberitakan. Ya Tuhan, aku mau berubah. Selama kita mendengar firman Tuhan hanya berkata, itu bukan buat aku, itu buat istriku. Itu bukan buat aku, itu buat suamiku. Kita gak akan pernah ngalami apa-apa. Ketika firman Tuhan diberitakan, itu buat kita. Tuhan, apapun yang kau katakan, kalau memang firman ini berbicara tajam di dalam kehidupan kita, jangan musuhi saya. Jangan musuhi pendetanya. Ketika di dalam CG firman Tuhan yang disampaikan begitu tajam, wah ini pasti ngejeng aku ini. Dia pasti nyerempet aku, kita gak nyerempet, kita gak pernah nyerempet, pemimpin-pemimpin juga gak pernah nyerempet, kita selalu nabrak. Kalau memang firman Tuhan yang kita dengar itu tajam buat kita, puji Tuhan. Karena firman Tuhan, barang siapa ku kasih, dia ku hajar. Jadi kalau firman Tuhan itu menghajar kita, menemplak kehidupan kita, datang dengan proses, Tuhan aku mau berubah, aku mau berubah. Bukankah bait suci, di dalam bait suci itu ada barang-barang kudus Bapak Saudara? Di dalam gereja ada barang kudus, ada tempat pembasuhan kaki, betul ya? Firman Tuhan katakan ada tempat pembasuhan kaki, di tempat ini gak ada, di bait suci zaman Salomo. Kalau di sini ada cuci kaki, Anda gak pakai sepatu semua. Ada tempat pembasuhan kaki. Tempat pembasuhan kaki itu adalah berbicara tentang bagaimana hidup kita ini terus dibersihkan. Bukankah Yesus membasuh kaki murid-muridnya? Lalu Petrus bertanya, kenapa kamu kok basuh kakiku Tuhan? Kenapa aku gak mandi sekalian? Ya karena kamu udah bersih, coba tinggal dibersihin aja. Kamu sudah terima firman. Pembasuhan kaki dibersihkan terus menerus. Supaya apa? Supaya lebih banyak berbuah. Lalu ada meja sajian di dalam sebuah bait suci. Ada meja korban. Meja ukupan, artinya ketika kita datang, kita siap dengan proses. Dan kita, Tuhan, ini hidupku sebagai persembahan yang hidup. Proses aku. Proses Tuhan itu mendatangkan kemenangan. Proses Tuhan itu selalu mendatangkan kemuliaan, Bapak Saudara. Proses Tuhan di dalam kehidupan kita, itu membuat hidup kita mulia. Proses Tuhan di dalam kehidupan kita, membuat hidup kita ini bermakna, Saudara. Karena memang itu tujuan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mengalami kemuliaan Tuhan dengan wajah yang tidak berselubung. Artinya semua orang itu bisa merasakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya pagi hari ini, ada satu statement Tuhan yang begitu kuat di dalam hati saya. Ini saya rasakan ketika kemarin saya connecting time dengan CG di bawah saya. Ada sebuah kalimat yang begitu kuat dalam hati saya bahwa Tuhan itu akan mengangkat sebuah beban di dalam kehidupan jemaat. Ibadah satu tadi saya juga sampaikan, ada beban-beban yang Tuhan akan ambil dari hidup Anda. Beban yang merintangi Anda gak bisa maksimal sama Tuhan. Beban yang merintangi Anda gak bisa mengalami hadirat Tuhan. Beban yang merintangi Anda gak bisa mengalami kemuliaan Tuhan di dalam setiap ibadah. Dan ada beban dosa yang Tuhan akan angkat di dalam kehidupan Anda. Tapi pagi hari ini mari kita belajar untuk kita bisa mengalami Shekinah glory yang pertama. Kita percaya. Seberapa banyak hari ini Anda percaya akan mengalami Tuhan. Bisa lambaikan tangannya. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Datang dengan sebuah kerinduan. Saya dedikasikan ibadah ini adalah ibadah untuk Roh Kudus di dalam hidup kita.
Datang dengan sebuah kerinduan. Engkau yang gak pernah, Tuhan aku sudah lama sekali gak mengalami Engkau. Punya kerinduan, aku mau mengalami Engkau. Aku mau mengalami Engkau. Punya ekspektasi yang lebih. Pagi hari ini, saya percaya bahwa Anda semua akan mengalami Tuhan. Pagi hari ini, amin. Amin. Dan datang dengan sebuah proses. Dengan hati yang siap proses. Kalau ada Tuhan mau proses sesuatu dalam hidup kita. Dalam hati kita, izinkan dia proses. Jangan dilawan. Ketika Tuhan berkata lepas, lepas. Ketika Tuhan berkata take it, ambil, ambil. Setiap proses itu mendatangkan kebaikan buat kita. Halo, amin. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan. Syikir.